Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita bahas apa lagi nih? Kawin ya? Kawin apa nikah? Kawin mah nggak usah pakai diceritain dah, nggak usah diajarin, udah paham mah masalah kawin mah. Kalau masalah nikah kan, nikah ini bisa dibagi tiga. Nikah ini dibagi tiga. Ada sebagian ulama juga mengatakan ada yang makruh, tapi saya ngambil ilmu nikah ini tiga lah, lebih ringan ya, lebih ringan. Nikah itu bisa sunnah, nikah itu bisa wajib, nikah itu bisa menjadi haram. Bib, emang nikah ada yang diharamin? Ada. Kapan nikah wajib? Jika seseorang tidak dapat menahan hawa nafsunya, syahwatnya, gak bisa nahan hawa nafsunya, pasti larinya ke kemaksiatan, wajib dia untuk menikah. Kapan bisa jadi sunnah? Jika seseorang dengan niat dia menikah untuk menambahkan nilai ibadahnya kepada Allah, itu termasuk bisa juga jadi haram. Kapan di pernikahan jadi haram? Yang sebelumnya dia menikah hamba yang taat, setelah dia nikah gak pernah lagi ibadah kepada Allah, haram pernikahannya. Jadi pernikahan itu bukan untuk melupakan Allah, tapi mengingatkan diri kita kepada Allah. Tapi lihat di khutbah nikah, ayat yang tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam khutbah nikah juga ditempel. Jadi bukan berarti alasan karena sibuk dalam rumah tangga, sibuk ngurusin istri, sibuk ngurusin suami, sibuk ngurusin anak, nggak ada alasan kalau keluarga tersebut tidak menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Fungsinya menikah untuk menambahkan takwa kita kepada Allah. Di dalam pernikahan nimbul ketakwaan itu kan dari diri kita masing-masing, betul nggak? Suami sama istri baik-baik, kalau bicara nggak usah teriak-teriak. Bib, suami saya kalau ngomong mah teriak-teriak, ya maaf, mungkin kali dia budeg. Kalau ada suami kalau ngomong dikit sama kita tuh merintahnya agak keras, ya nggak apa-apa, namanya juga imam rumah tangga. Yang namanya imam suaranya lebih kecil apa lebih rendah? Lebih rendah atau lebih gede? Lebih gede lah suaranya. Allahu Akbar, makmum dengar. Coba kalau imam Allahu Akbar, mana yang dengar makmum? Imam di dalam rumah tangga fungsinya juga banyak, tapi salah yang di akhir zaman banyak perempuan yang jadi kepala rumah tangga. Suami sekarang banyak suami yang solehah, paham. Istri sekarang mah istri soleh, jalan petang-tang teng-teng, galak setengah mati sama suami. Kalau ngomong melotot matanya. Kalau ada yang begitu pak, colok matanya. Bu, woi, ngomong sama suami itu yang santun. Ayang mau minum kopi apa minum teh? Haho. Emang manggil bapak apa? Bapak ke budak. Manehna. PA. Panggilannya juga panggilan mesra. Kenapa? Itu yang menimbulkan ketakwaan kita. Sayangnya lebih untuk di saat diberikan nasihat sama suami ngikut. Kadang kalau suami kasih nasihat, istri jauh lebih pintar perasaan. Kalau udah dibilangin, yang yuk sholat subuh bareng yuk, udah bapak aja duluan, saya masih mau tidur. Bapak kalau begitu tuh pak, hati-hati. Bu, oi, bu, awo, sare. Bu, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Nanti lo sadar. Di sorga banyaknya laki-laki pak, tenang pak. Model-model kayak gini nih. Bapak sorganya di tengah. Kelihatan muka-muka teraniaya. Bu, tahu nggak sih istri masuk neraka itu kenapa sih gara-garanya? Hah?
Durhaka. Sama siapa? Sama suami. Kalau ngomong sama suami bentak, merintah, nggak boleh. Seorang istri merintah seorang suami, nggak boleh. Ibu mau jalan ke pengajian nggak izin sama bapak, nggak ridho Allah. Jangankan keluar rumah, ibu mau berbalik badan, lagi tidur berbalik badan, nggak izin sama suami, Allah nggak ridho. Repot kan lu jadi bini? Repot nggak? Ini syariat PA. Lah di mana-mana yang namanya syariat kan wajib dijalanin. Betul nggak? Ibu mau pipis ke kamar mandi, bapak lagi tidur ngorok, izin. Lah lu mah ketawa geblek. Ini agama. Ngomong, Bib, kalau dibangunin bisa perang dunia. Iya, pelan-pelan. Yang aku pipis hela. Bisa nggak? Bisa. Mau berbalik badan, bapak lagi tidur. Yang aku madep kanan dulu ya. Bisa. Kenapa? Ini malaikat, ibu, malaikat kanan kiri kita tuh nggak pernah tidur. Gak boleh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu urusan tidur nih panjang nih kalau saya ceritain. Urusan 2 jadwal beak. Jangankan urusan ranjang, ibu bawa air minum, ibu minum sendirian di depan suami. Kalau suami nggak ridho dalam hatinya, haram minumannya. Biar rasah lu, mengenak lu. Jadi gimana? Tawarin dulu suaminya. Romantis kenapa? 1 gelas minum berdua. Kalau dulu aja minum kelapa sedotannya betuker-tuker. Kadang 1 kelapa sedotan 2, yang satu nyangkut aja. Romantis, Nabi juga ngajarin romantis kok di dalam rumah tangga. Nabi kalau lagi minum, minta minum sama Siti Aisyah, ya Aisyah ambilkan aku air minum. Diambil air 1 gelas, dikasih ke Nabi. Begitu kata Nabi apa? Engkau minum lebih dulu ya Aisyah. Tidak ya Rasulullah, karena aku seorang istri. Engkau lebih dulu karena engkau pemimpin di dalam rumah tangga. Tidak, ini karena perintahku, silahkan engkau minum. Itu dapat izin dari suami. Diminum sama Siti Aisyah, 1 teguk lagi, 2 teguk lagi, 3 teguk lagi. Sudah ya Rasulullah. Diminum, diputer-puter gelasnya sama Siti Aisyah. Siti Aisyah deg-degan. Ini kenapa Rasulullah jijik? Kok kayaknya nggak lanjut diminum? Ya Rasulullah, apa mau diganti gelasnya? Tidak ya Aisyah. Lalu apa yang membuatmu ragu untuk meminum? Jawaban Rasulullah, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu di hujung daripada gelas ini. Aku ingin meminum dari tempat yang sama di mana engkau meletakkan bibirmu. Tuh Nabi romantis, geblek. Kalau ibu mah begitu diminum dikit sama bapak, iya bapak mah jorok. Betul pak, betul. Kawin lagi pak. Bu, nggak boleh gitu. Mesra ngapa mesra? Saya mau kasih, ibu mau masuk surga nggak? Beneran nih, janji ya. Pulang dari sini ibu tiduran di pahanya bapak. Anak kecil tolong tutup kuping. Bu, sorga mau nggak? Cuman tiduran di paha bapak. Boleh pak? Boleh pak? Bapak ragu-ragu kok. Takut kecoa kali yang keluar. Pak, bapak bisa ngancurin dosa seorang istri pak. Saat istri ada di pangkuan bapak, dibelai rambutnya. Seberapa banyak belayan rambut tersebut, begitu Allah rontokkan dosa seorang istri terhadap suami dan kepada Allah. Tuh pak, gampang pak. Bapak mau nggak masuk surga bareng-bareng sama suami, sama istri pak? Ada yang bilang enggak, di pojok. Kenapa? Enggak bi pak, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Pak, ibu, kalau bapak tiduran di paha ibu boleh nggak? Pernah? Kapan? Nyari uban sama kutu.
pegangin Bu sambil pijitin kepalanya gitu loh Bu. Kalau habis dipijitin bapak masih ngomel juga, cekek lehernya. Yang mesra ngapa di dalam rumah tangga? Nih pengantin mana pengantin? Woi, pengantin, nama lu siapa? Gue nggak kenalan sama lu. Aji, Aji Rojai, calon istrinya Tri Wahyuni. Ji, Ji, oi, nikah lu kapan? Selasa. Lama. Berarti nikah di rumah mertua ya? Malam pertama nggak bisa ngapa-ngapain lu. Lu begitu masuk kamar Ji, lu periksa takut ada CCTV. Ji, malam pertama Ji ambil wudhu istri sama Aji. Ambil wudhu, salat sunnah 2 rakaat buat Rasulullah. Setelah itu Aji doa sama Allah, istri yang ngaminin. Ya Allah, sebagaimana engkau halalkan kami dari yang haram, maka berkahi rezeki kami yang halal ya Allah. Istri jawab, amin. Doa lagi, ya Allah, sebagaimana engkau halalkan sesuatu yang haram, saat ini engkau dekatkan aku dengan pasanganku, insya Allah menjadi pasangan yang terus engkau ridhoi sampai ke dalam syurganya Allah. Istri jawab, istrinya ngapain jadi ibu sih ibu yang ngamin? Istri yang jawab, amin. Yang ketiga, ya Allah, sebagaimana engkau halalkan yang haram, sesuatu yang dikatakan zina, di malam ini engkau halalkan aku untuk bersentuhan dengan istriku, keluarkan bibit dan benih yang menjadi kelak anak yang soleh soleha. Istri jawab, istrinya ibu, emang ibu istrinya semua? Istri jawab lagi, amin. Ini ada rekamannya nih, ya. Ini live gak? Ini live. Lihat di YouTube Ana, subscribe, loncengnya bunyiin, tonton videonya, like and share. Buka, lihat ini lagi, lihat doanya, dipraktekin nanti ya. Ya, insya Allah itu akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan kita kan pengen banget jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul nggak? Yang pertama di awal itu syukur di dalam rumah tangga, saling mengasihi dan mencintai selayaknya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu seorang istri dikasih duit sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Enggak dikasih, kelewatan bib. Bapak kadang suka ngasih ke ibu, kadang suka gedek. Pak, saya lipstik beak. Kalau ngambil lipstik udah sampai pantat. Korek-korek tuh lipstik. Kalau rezekinya suami lagi nggak ada, jangan dituntut. Gelar sejadah, sholat duha 2, 4, 6, 8, 12. Pilih. Kata Nabi, orang yang bakhil 2 rakaat sholat duhanya. Lah orang mau kaya sholat cuma 2 rakaat lah. 4, 6, 8. Lihat doanya Bu. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di dalam tanah, tuh lihat doanya. Dipaksa Allah untuk memberikan rezeki buat kita. Betul nggak Bu? Ibu sekarang mah parah, suami jalan kerja. Sama satu lagi Bu, Bu, sayang, enak dipanggil sayang, enak. Bapak manggil ibu sayang? Enggak, enggak. Jujur Pak, saya dipanggil sama istri saya sayang. Saya dipanggil sayang. Saya kalau dipanggil di depan jamaah, sayang ini, saya nggak malu. Alhamdulillah. Ya gimana orang nggak sayang, orang mukanya aja begini. Ini limited edition ini.
Saya nggak pernah malu dipanggil sayang. Coba lihat Nabi panggilan kepada Siti Aisyah, siapa dipanggilnya? Siapa? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut, ini dia Bib, masalahnya Bib, istri saya hitam legem. Panggilannya sweetie, PA, sweetie, manis, kan bisa begitu. Jangan dipanggil hitam-hitam, sini hitam, jangan. Apalagi dipanggil blacky, blacky, wah jangan, kiamat kubro lu. Jangan, harus dengan panggilan mas. Itu yang bisa ngejaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Caranya paling gampang kalau kita mau ngikutin cara Nabi di dalam rumah tangga. Ingat, rumah tangga itu tergantung bagaimana kita kedekatannya dengan Allah. Kalau kita makin dekat sama Allah, rumah tangga kita, rumah kita baitijan, surga ada di dalam rumah. Coba kalau dua-duanya nggak ibadah, wah kiamat di dalam rumah. Neraka tiap hari berantem. UFO ada UFO. Tahu UFO? Piring terbang tiap hari. Gombrang tetangga tinggal nanya, ini orang di dalam rumah lagi pada main sirkus apa? Itu kan aib. Kalau lihat hati yang syukur, aman di dalam rumah tangga. Corona kemarin 2 tahun kita dirasain, ngerasa ekonomi, waduh morat marit. Betul nggak Pak Ku? Bansos beak, Pak Ku dicecer, aing terdapat bansos Pak Ku. Betul nggak? Yang jadi fitnah kan Pak Ku, padahal semua juga lagi morat marit rezekinya. Tapi ada yang berhenti makan sorenya, sarapan ada yang berhenti, makan siang, sore masih nyemil kopi, makan ubi masih, malam masih makan, malam lagi masih nyemil Indomie masih. Apaan yang lu pusingin tiap hari makan mulu? 2 tahun kita dididik sama Allah, sabar. Bapak yang tadinya kerja PHK, pengurangan karyawan, pusing, aing juga jadwal Allah, mobil sampai ditarik leasing, puyeng aing, tiap hari liar aing liar, tiap hari. Tapi Allah nggak pernah nutup rezeki seseorang. Lihat, introspeksi diri, dosa apa yang telah kita lakukan terhadap Allah sampai Allah berbuat seperti ini, menutup keran rezeki kita tuh cuman sedikit. Nggak ditutup banget, sedikit ditutupnya, tapi puyengnya setengah mati. Alhamdulillah corona telah berlalu, Omikron pun tidak berjalan lama karena ada Politron keluaran baru. Ya Pak Ku ya, alhamdulillah. Coba kita lihat, kalau corona sampai gini hari masih ada, ya Allah. Yang perempuan pakai cadar dibilang teroris, sekarang semua yang laki pakai cadar, bermasker semuanya. Betul, saya cuman kesian sama yang hidungnya pesek. Yang hidung mancung model saya mah enak pakai masker. Napas di sini masih ada udara lewat kanan kiri. Yang pesek mana diikat ngelesak. Paeh lu. Coba alhamdulillah, syukur dong sama Allah. Emang mau didatengin virus lagi? Ogah, nauzubillah min dzalik. Syukur sama Allah. Fungsinya Ramadan, banyakin kita bersyukur kepada Allah. Tuh. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun yang akan datang bersama bulan Ramadan. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukan saya nggak mau berlama-lama di tempat ini, tapi apa boleh buat, waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita berjumpa lagi di gelombang cinta yang sama kepada Allah dan Nabi-Nya. Yang terakhir dari saya, di bulan Syawal ini perbanyak membaca Ya Arhamar. Dibaca 3 kali, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farrij alal. Kita minta kepada Allah, Allah memberikan kasih sayangnya sama kita. Kenapa sih Idul Fitri ini dibilang manusia hamba Allah akan dikembalikan dalam keadaan fitrah? Bu, Pak, kita lahir ke dunia dalam keadaan suci nggak? Suci nggak? Begitu keluar seorang bayi suci. Contoh di dalam kehidupan, contoh saya main ke rumah bapak,
Saya main ke rumah ibu, saya pinjem cangkir buat bikin kopi, dikasih yang bersih apa yang kotor? Saya ambil tuh yang bersih. Begitu saya ambil yang bersih, saya bikin kopi. Setelah bikin kopi, besoknya saya balikin. Itu kopi masih jadi kerak di dalam cangkir. Saya anterin piring cangkirnya, cangkir kotor ke ibu. Bapak marah apa kagak? Kualat lu, Habib masih dimarahin aja lu. Ya pasti marah lah, orang dipinjemin bersih, dikembalikan kotor. Begitupun Allah punya keinginan bahwasanya Allah berikan kita kehidupan di dunia dalam keadaan suci. Allah berharap kita dikembalikan dalam keadaan begitulah fungsinya bulan suci Ramadan. Allah bersihkan dari dosa kita sampai berjumpa di bulan Idul Fitri dalam keadaan fitrah. Mudah-mudahan Allah sucikan zahir wa batin. Allah bersihkan dari segala rezeki yang haram. Allah jadikan rezeki kita selalu yang